Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ashraf tak menghiraukan jawaban Tuti. Dia beranggapan gadis itu hanya bercanda, lalu bertanya lagi. Udah berapa lama kak? Berapa lama kamu pacaran? Tanyanya menyelidik. Tuti enggan menjawab kalau dia baru kemarin jadian. Jadi dia hanya mengacungkan satu jari telunjuknya. 1 tahun? Tanya Ashraf. Yang dijawab Tuti dengan gelengan. 1 bulan? Tanyanya lagi. Tapi Tuti masih menggeleng. 1 minggu? Tanyanya lagi. Tuti masih menggeleng. Jadi? Tanya Ashraf tak paham. 1 hari? Jawabnya malu. Tapi Ashraf hanya tertawa. Dia menganggap Tuti benar-benar sedang bercanda. Apa kau mencintainya? Tanya Ashraf lagi. Tentu saja, jawab Tuti. Ashraf hanya tersenyum mendengar perkataan Tuti. Baiklah, kakak ke posko dulu, kalian istirahat saja, kata Ashraf tak lama kemudian dan meninggalkan mereka. Teman-teman Tuti tampak kecewa. Mereka masih ingin memandangi wajah manis itu. Tut, apa kamu benar-benar udah punya pacar apa? Kayaknya kakak itu naksir kamu loh. Emang pacarmu siapa? Tanya Rita. Said, jawabnya singkat. Apa? Kelima temannya kaget. Jadi beneran nih, kamu pacaran Mas Said? Kirain tadi cuma bohongan, kata Sinta dengan ekspresi yang dibuat-buat. Cup cup cup, kata teman-teman yang lain sampai menepuk-nepuk bahu gadis itu. Said punya adik atau kakak enggak? Ada, kakaknya usia 28 tahun. Ya sepupu sih, ganteng kayak dia juga. Kades lagi, kata Tuti. Mata teman-temannya berbinar. Gak apa-apa lah, mas-mas kantoran yang penting cakep, kata Rita. Tapi udah punya istri, cantik, pintar, dokter lagi. Terus mereka lagi nunggu kelahiran anak pertama mereka, kata Tuti lagi. Loh mah, yang gitu kok masih dikasih tahu? Tadi katanya nanya, punya kakak atau adik? Kan udah dijawab, kata Tuti santai. Karena kecapean, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur dan menutup tenda mereka. Pagi harinya setelah sholat subuh berjamaah di masjid terdekat, mereka telah bersiap-siap untuk senam pagi. Kak Ashraf mencari keberadaan Tuti di lapangan. Akhirnya dia menemukan gadis itu di tendanya. Tuti ke bagian piket tenda. Dia sedang memasak dan merebus air untuk teman-temannya. Kamu di sini, kata Ashraf yang sudah berdiri di dekat Tuti. Dia sampai ke bagian dapur. Iya kak, ke bagian piket, jawab Tuti. Kakak gak ikutan senam? Tanya Tuti lagi. Enggak ah, mending ngobrol sama kamu, jawab Ashraf. Mereka ngobrol cukup akrab. Tak lama kemudian Said datang membawa seember air. Melihat senior yang naksir Tuti ada di sana, cowok itu mempercepat langkahnya sehingga air yang dibawanya berceceran kemana-mana. Tuti dapat melihat itu dari jauh, langsung mengejar Tuti dan membantu kekasihnya itu. Apa berat? Tanya Tuti lembut. Cemburuku yang berat, jawab Said manyun. Tapi Tuti bingung. Tapi akhirnya sadar akan kehadiran Kak Ashraf yang ada di dapur tenda itu. Oh, ternyata kau bisa cemburu juga ya, kata Tuti tertawa. Baru 1, gimana kalau bejibun kayak kamu? Cemburumu seberat apa ya? Tanya Tuti menggoda Said. Cowok itu hanya diam, tapi dia tetap cemberut. Sini ku bantu, kata Tuti hendak menolong Said. Enggak, aku kan cowok, ini pekerjaanku, jawabnya sok jantan. Ya udah hati-hati, ntar kamu ngambil air lagi loh kalau kurang, kata Tuti mengancam. Ashraf yang melihat Tuti begitu khawatir agak heran melihat itu. Ini cowok kamu yang kamu bilang semalam? Tanya Ashraf menebak-nebak. Dia berharap Tuti akan mengatakan tidak. Tapi ternyata, iya kak, dia yang aku ceritakan semalam.
Mendengar jawaban Tuti, Said amat gembira. Ternyata gadisnya mau mengakui dia sebagai kekasihnya di depan cowok ganteng lainnya. Said, kata Said sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya. Ashraf, jawab Ashraf. Dia memaksakan senyumnya. Sebenarnya dia amat kecewa, tapi tak mungkin memperlihatkannya. Baiklah Tut, Said, kakak keliling dulu, kata Ashraf sambil berlalu. Acara penampilan minat bakat telah dimulai. Bidang perlombaan adalah puisi, solo song, parodi, dan tari. Said mengambil solo song. Suara cowok itu sangat bagus. Ditambah wajahnya yang tampan dan ekspresinya yang sesuai juga memainkan gitarnya dengan piawai. Tuti amat kagum dengan kekasihnya itu. Matanya tak beralih memandang Said. Ashraf dapat melihat ekspresi kagum Tuti pada Said. Said membawakan lagu judul Stinky, Cinta Pertama. Lagu ini ada mungkin saat dia masih ingusan. Dia melantunkan tembang itu dengan penuh perasaan. Izinkan aku mencintaimu, haruskah ku ulangi lagi untaian kata hati. Sontan tepuk tangan terdengar menggema, pasrah jiwa jatuh tertumpah, teralih dalam nada indah, tak terlupakan. Lalu Said memandang Tuti, wajahmu selalu terbayang, hiasi bunga tidurku, semakin hangat terasa. Bawa aku ke sana. Sungguh mati aku cinta kamu, janganlah kau ragu. Itulah sepenggalan lirik dari lagu tersebut. Said berhenti bermain gitar, berdiri dari duduknya, berjalan ke arah Tuti dan melanjutkan kembali lirik lagunya. Percayalah, ku hanya untukmu karena kau cinta pertama, katanya sambil memegang tangan gadis itu. Sontak semua orang riuh bertepuk tangan, sementara Tuti memerah karena malu. Ashraf terdiam, cowok itu hanya bisa menarik napas kecewa. Hei, apa yang terjadi? Kok tampak murung, kata temannya. Aku ditolak, jawabnya singkat. Apa? Siapa yang nolak? Tanya temannya. Ashraf menunjuk Tuti. Teman Ashraf dapat melihat tatapan kagum Tuti pada cowok yang di depan. Pantas saja anak itu begitu mempesona. Andai saja aku cewek, mungkin juga bakal naksir dia, goda temannya. Ashraf makin cemberut. Ashraf hanya diam mendengar colotnya temannya yang menggodanya. Melihat itu temannya merasa kasihan juga. Ya udah, nggak usah dipikirin. Lo kan belum nembak dia, jadi nggak bakalan malu kan? Lagi pula kita bakal wisuda periode ini kan? Kan susah kalau lo jadian matu cewek. Bisa-bisa makan hati. Cewek di jurusan PGST ada ratusan. Cowok bisa dihitung pakai jari. Dia bisa dapat 1. Cowoknya gak bisa dianggap remeh lagi. Hebat kan? Emang lo sanggup hubungan jarak jauh sama cewek cakep kayak itu? Kata temannya menasihati. Ya, lo bener juga. Mumpung belum terlanjur cinta. Thanks bro, katanya sedikit lega. Tuh kan ditolak sakit. Bayangin berapa orang yang lo sakitin, celetuk temannya lagi. Tiba-tiba perasaan cowok itu jadi sedih lagi. Iya juga ya, tapi cinta kan gak bisa dipaksain, jawab Ashraf. Kalau lo gak mau mencoba, coba aja menyukai salah satu di antara mereka. Siapa tahu nantinya lo bakal suka, jawab temannya lagi. Andaikan Tuti belum punya cowok, gue yakin bakal dapetin dia. Yah, kumat lagi, kata temannya lelah. Di lain tempat, teman satu kelas Said amat kesal. Kenapa Said gak jalan ke arah mereka, malah ke gadis lokal sebelah? Apa mereka ada hubungan? Mereka saling bertanya satu sama lain. Tuti dan Said memang jarang memperlihatkan keakraban mereka di kampus. Yang mengetahui Tuti akrab dengan Said hanya teman satu kos Tuti, karena Said sering berkunjung ke sana. Teman satu kos Tuti
adalah teman-teman satu tendanya ini. Gimana, aku romantis gak? Tanya Said nyenyir. Iya, kamu romantis. Makasih ya, kata Tuti gembira. Aku bisa lebih, kata Said setengah berbisik sambil menaikkan alis. Mendengar itu bulu kuduk Tuti berdiri. Dia merinding, seolah-olah rasanya ada setan yang lewat. Enggak usah. Romantisnya cukup kayak itu saja, kata Tuti sedikit takut. Emang kamu pikir kayak apa? Kok takut gitu? Kata Said sewot. Padahal kalau ku kasih juga gak bakal nolak, katanya sambil bergumam. Tapi Tuti dapat mendengarnya, sehingga membuat gadis itu kesal dan mencubit pinggang Said. Ya lo pasti pikiran jorok nih, kata Said meledek. Padahal maksudnya ngasih bunga dan coklat gitu. Kau ikut lomba? Tanya Said lagi. Iya, puisi, jawab Tuti. Ciptaanmu sendiri? Tanya Said lagi. Bukan, aku pernah mendengar puisi ini. Pengarangnya tidak terkenal, tapi puisinya sangat bagus, kata Tuti. Akhirnya sekarang waktunya Tuti menampilkan bakatnya. Gadis itu telah berdiri di tengah-tengah penonton yang duduk di lapangan itu. Dia diam memandang penonton yang ada di depannya, menarik napas dan mulai membaca puisi. Semua orang terdiam mendengar Tuti membaca puisi itu. Begitu menyentuh, Ashraf pun tambah terpesona pada Tuti. Ternyata gadis ini mempunyai talenta yang hebat juga. Tuti selesai membacakan puisi itu. Para pendengar masih hanyut dalam perasaan mereka, sehingga mereka tidak sadar puisi telah berakhir. Dan setelah beberapa saat barulah mereka bertepuk tangan. Kok hebat juga ya, kata Said setelah Tuti duduk di sampingnya. Terima kasih, kata Tuti tersenyum. Tak berapa lama kemudian, karena sudah mulai siang dan matahari sudah bersinar dengan terik, kegiatan dihentikan. Mereka akan beristirahat, sholat, dan makan. Dan kegiatan yang tidak menuntut berada di bawah terik matahari. Kebetulan puisi dan solo song telah selesai. 2 cabang lomba lainnya akan dilakukan sore dan malam harinya. Esoknya akan dilakukan acara puncak, yaitu membersihkan fasilitas umum desa tempat mereka melakukan kegiatan. Panitia telah mengatur tugas mereka masing-masing. Said bertugas sangat jauh dari Tuti sehingga membuat cowok ini kesal. Jangan-jangan ini ulah ke Ashraf nih, batinnya. Padahal iya sih, Ashraf sengaja ingin berada di dekat Tuti meski untuk sementara waktu. Dia sengaja membuang Said jauh-jauh menggunakan kekuasaannya. Tapi dia gak akan bermaksud merebutnya, hanya ingin dekat sebentar tanpa diganggu Said. Jika Said ada di dekat Tuti, pasti cowok itu akan nempel terus kayak ayam yang lagi menjaga anaknya yang baru netas. Jadi biar gak diganggu, Said dikasih lokasi yang jauhan dikit dengan alasan anak-anak cowok. Bersihkan tempat yang agak jauh dari tenda. Tapi Said ditaruh paling jauh, kejam. Sore harinya kegiatan mereka telah selesai seperti biasa. Mereka menuju sungai untuk mandi. Tempat mandi cewek dan cowok pun dipisah. Takut terjadi hal yang tak diinginkan mereka. Malam ini kegiatan penutup, seperti yang sudah diperkirakan. Said mendapat peringkat pertama dalam solo song. Begitu juga dengan Tuti. Kedua remaja yang beranjak dewasa itu amat gembira. Mereka bisa meraih prestasi meski tingkat fakultas. Pada tengah malam, para peserta KBM telah mengelilingi api unggun untuk acara penutupan. Setelah menyampaikan terima kasih kepada penduduk desa itu yang diwakilkan para petinggi desa yang diundang, mereka mengadakan renungan suci. Para senior yang telah terlatih mulai melantunkan kata-kata yang membuat hati mereka mengharu biru, menceritakan bagaimana susahnya orang tua mereka dalam mencari nafkah demi masa depan mereka. Banyak yang menangis mendengarkan itu. Hal ini bertujuan agar para mahasiswa dan mahasiswi ini serius dalam menempuh pendidikan mereka, tidak main di atas penderitaan
orang tuanya. Dan esok paginya mereka kembali ke kampus mereka dan berharap kegiatan kemarin dapat bermanfaat bagi mereka maupun penduduk setempat. Di desa itu, di tempat Claudia, hari ini perencanaan pemeriksaan kandungan Claudia. Bayu akan membawanya ke RSUD dan akan ditangani oleh Alma. Mereka tidak ingin mengetahui hasil USG-nya karena ingin menjadi kejutan bagi mereka. Kalau nggak diketahui gimana nyari pakaiannya? Tanya Alma pada mereka. Pakaian bayi baru lahir semua sama. Kalau udah sebulan atau 2 bulan baru bisa didandanin. Jawab Bayu. Beneran nggak pengen tahu nih? Tanya Alma lagi. Nggak usah, jawab Bayu. Mereka hanya ingin mengetahui posisi janin itu, normal atau tidak. Setelah mengetahui posisinya normal, mereka merasa lega. Alma juga memberi tahukan tips-tips yang harus dilakukan pada saat Tri semester 3 ini agar lahiran lancar. Salah satunya membuat Bayu berbinar. Ternyata tak seperti Tri semester pertama. Hal itu nggak boleh sering dilakukan, sekarang malah sangat dianjurkan. Ngapain lo senyum-senyum? Tanya Alma usil. Nggak tahu aja, kayak yang nggak tahu aja. Jawab Bayu merah. Bersambung. Thank you for watching.